Hai Zola, Hai. jadi tahun 2022 aku tuh main dating apps, terus match sama salah satu pria. Kami janjian untuk meet up. Aku kurang suka ya secara karakter, secara fisik juga bukan tipe aku. Tapi dari meet up itu, si pria ini jadi lebih getol lagi buat kontak aku. Yang aku lihat sih saat dia kontak aku lagi itu, patternnya tuh bener gitu kayak orang mau PDKT gitu loh. Abis aku mengungkapkan masa laluku, dia langsung slow respon, langsung aku tuh diabaikan gitu loh Kak. Dia kontak aku lagi, dia bilang sama aku, dia ngerasa kayak belum selesai dan dia pengen coba kenal lagi. Dia tuh ngajak aku buat traveling bareng. POV cowok ini untuk mengenal orang itu, kita tuh harus traveling bareng sama orang itu. Karena kan bisa 24 jam ya bersama orang itu untuk mengetahui karakter orang itu gitu. Kamu merubah itu karena kamu mau atau karena dia? Karena aku mau. Karena kamu mau biar dia mau sama kamu. Hai Zola, Hai. How are you? baik. Kakak gimana? Baik. Kamu di mana? Aku di Jakarta Oh, Selatan. oke. Oke, so tell me. How can I help you? Nama saya Marta. Ceritanya begini. Jadi tahun 2022 aku tuh main dating apps. Terus match sama salah satu pria. Nah terus dari dating apps itu kita move ke WA. Tapi pria ini tuh langsung calling aku gitu. Pas di call itu kan aku tanya-tanya ya kayak tinggal di mana, kerjanya apa, terus kayak sosial medianya apa, kayak Instagramnya apa. Nah dia tuh kayak rahasia, rahasia kayak gitu. Jadi kayak kurang berminat untuk melanjutkan perkenalan. Nah, gara-gara itu sikap aku tuh jadi dingin gitu loh ke si pria ini. Terus ya udah dong dia chat apa aku balesnya ya slow banget lah, slow respon banget. Sampai di 2023, nah si pria ini tuh terus mengkontak aku. Aku jadi penasaran. Nah akhirnya di 2023 eh, kami janjian lah untuk meet up. Oh, jadi dari Nah 2022 pas nggak pernah ketemuan sama sekali? nggak pernah sampai 2023 akhirnya kami janjian untuk meet up. Nah setelah meet up kan aku kurang suka ya sama orangnya gitu. Secara karakter, maksudnya ini sekilas ya saat ketemu. Secara fisik juga bukan tipe aku. Tuh. Nah hal yang paling aku nggak suka dari si cowok ini adalah agak-agak sombong ya orangnya. Tapi dari meet up itu, si pria ini jadi lebih getol lagi buat kontak aku. Yang aku lihat sih saat dia kontak aku lagi itu, patternnya tuh bener gitu, kayak orang mau PDKT gitu loh. Jadi tidak membingungkan gitu, kayak kayak jelas gitu. Terus dia ajak ketemu lagi lah gitu. Karena aku pikir kan coba membuka diri ya, mengenal lebih dalam lagi deh. Akhirnya kita sering ketemu lah. Nah, sering ketemu, terus jadi aku lihat kayaknya orang ini bisa nih buat dibawa ke depan gitu. Karena kan tujuan aku itu cari pasangan hidup. Nah, aku lihat dari backgroundnya, dari orangnya bisa nih buat ke depan gitu. Ke depan yang kamu Nah, maksud jadi ini hanya pacaran kah atau gimana? berumah tangga sih Kak. Mm-mm. Gitu karena kan tujuan aku tuh pacaran dan endingnya berumah tangga ya gitu. Nah, terus aku tuh punya masa lalu Kak, masa lalu yang kalau aku punya pasangan, dia harus tahu masa lalu aku ini. Masa lalu aku ini aku nggak bisa ceritain di sini sih Kak. Habis aku sampaikan ke si pria ini, sikapnya tuh langsung berubah gitu loh Kak. Terus habis kita ketemu itu, dia langsung jadi slow respon gitu. Terus kayak chat aku yang terakhir aja dibalasnya tuh kayak 3 hari kemudian, tapi dia bikin story di Instagram gitu. Udah kayak gitu, ya aku pikir kan kayak aku udah coba buat jujur, terbuka, tapi kok sikapnya begini, berarti kan aku mendapat penolakan gitu Kak, bahwa oh orang ini nggak bisa terima masa lalu aku gitu. Terus dia juga langsung kayak menghentikan komunikasi gitu. Ya udah,
Akhirnya aku pikir, oh ya udahlah, berarti dia nggak mau sama aku. Sebulan 2 bulan kemudian gitu, dua bulan lah, dia ngontek aku lagi Kak, ngontek aku lagi, terus kayak mencoba berkomunikasi kembali sama aku. Jadi selama 2 bulan itu Cuman hilang, karena, terus balik lagi gitu. iya bener hilang. Tapi gini Kak, kami tuh temenan di Instagram, jadi paling cuma saling lihat Instastory aja. Tapi sebelumnya kan memang ngobrol intens karena dua-duanya lagi getting to know stage, bener? Lagi dating. Betul, betul, Dan betul. Terus tiba-tiba dia mulai hilang gitu. iya, jadi abis aku mengungkapkan masa laluku, dia langsung slow respon, langsung aku tuh diabaikan gitu loh Kak. Sampai pada akhirnya 2 bulan kemudian, nah dia mencoba menghubungi aku lagi. DM Instagram, reaction, gitu-gitulah. Nah sampai di 2024 pertengahan, dia kontak aku lagi. Dia kontak aku lagi, terus dia bilang sama aku, 2023 itu, dia ngerasa kayak belum selesai dan dia pengen coba kenal lagi gitu. Belum selesai apa? Belum selesai kayak pengenalannya gitu. Terus aku kan tanya dong, tapi kan 2023 kamu yang memutuskan untuk tidak lanjut komunikasi, karena kan sikapnya begitu ya. Nah, terus aku tanya alasanmu tuh apa? Kenapa saat itu kok dia lah kayak begitu gitu. Nah, kata dia, dia ngerasa bahwa dari segi karakter dia tuh kurang cocok gitu loh sama aku. Terus dari segi pekerjaan gini, jadi kan dia itu kantoran, sedangkan aku kan bukan. Jadi ketika dia libur Sabtu Minggu, akunya Sabtu Minggu kerja. Jadi kayak waktu buat kita ketemunya tuh agak susah ya ketemunya gitu. Nah, terus 2024 dia mulai kontak lagi, dia pengen mengenal lagi, dan dia bilang dia sudah bisa terima gitu loh tentang masa lalu aku itu. Sorry kepotong. Alasan pertamanya dia bilang nggak kontak karena merasa nggak cocok, nggak sesuai karakter. Iya, karena jadi menurut dia karakter aku tuh egois banget lah gitu loh. Kata dia gitu karena susah berkompromi, kata dia seperti itu. Oke, jadi berarti Mm-mm. dia Nah, hilang. Sorry aku potong. Dia mm-mm. hilang berarti alasannya adalah karena merasa nggak cocok. Makanya dia Ya, hilang, benar. kata Dan dia merasa seperti itu. waktunya pun Betul. juga nggak cocok kan, karena Sabtu Iya, Minggu Sabtu Minggu kamu kerja, dianya enggak gitu. Jadi waktunya untuk ketemu nggak bisa, iya benar? betul. Betul. Agak sulit sih Kak. Sebenarnya bisa, tapi agak sulit sulit cocoknya gitu. Karena aku melihat alasan dia masih masuk akal. eh Terus aku juga introspeksi diri ya, bahwa ya mungkin bener karakter aku mungkin yang eh, terlalu egois atau kurang bisa berkompromi ya. Jadi aku mengiyakan lagi untuk 2024 ini kembali dekat lagi dengan dia. Dengan alasan dia menerima masa lalu kamu gitu. Betul, iya Kak. Karena kan maksudnya nggak semua orang mau terima masa lalu aku gitu. Masalahnya di sini ada Mm-mm. kontradiktif. Yang pertama, Mm-mm. dia bilang kalau kalau dia pergi karena personality, which is definitely udah nggak akan cocok kalau Betul. menurut dia. Mm-mm. Dan nggak ada Mm-mm. ngobrol, tiba-tiba balik lagi dengan alasan bisa nerima masa masa lalunya kamu. Iya sih ya. Terus aku pikir waktu itu kayak, ya tadi aku bilang aku coba introspeksi diri lah untuk diri aku gitu. Apa mungkin ya bener ya aku personalitinya emang harus dibenahi gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, aku coba lagi sama dia 2024 dan aku em, coba lebih baik lah itu membenarkan sikapku untuk lebih baik lagi gitu. Nah, terus Pertanyaan aku, sorry kepotong. Pertanyaan aku, apakah kamu berasa susah untuk compromise dan egois? agak susah. Oke, dalam hal Dalam hal yang tidak sejalan dengan prinsip aku sih Kak. dan apakah udah pernah argue dengan dia sebelumnya? Udah sering. Jadi
Gini Kak, si pria ini dia tuh ngajak aku buat traveling bareng. Ya kita udah dewasa ya Kak, kita tahu lah kalau traveling bareng berdua mau ngapain gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu loh. Maksud aku bisa traveling tapi mungkin kalau kita sudah komitmen gitu loh Kak, ada status gitu. Aku nggak bisa tuh PDKT traveling-traveling gitu, nginep-nginep gitu. Aku nggak mau gitu loh Kak. Nah jadi di POV cowok ini untuk mengenal orang itu kita tuh harus traveling bareng sama orang itu karena kan bisa 24 jam ya bersama orang itu untuk mengetahui karakter orang itu gitu. Ya menurutku itu ada benernya, tapi di prinsip aku nggak mau gitu loh. PDKT tuh harus melewati hal-hal yang kayak gitu. Si pria ini berpikir bahwa aku ini kurang open minded gitu loh buat buat orang-orang sekarang gitu. Dia merasa aku terlalu negative thinking gitu ke dia. Kayak seolah-olah eh, dia itu cuman mau dapetin tubuh aku gitu. Padahal bukan itu maksud dia gitu. Tapi di POV aku, ya aku kan harus menjaga diri aku gitu. Apakah hanya karena itu atau ada masalah yang mirip-mirip dengan itu? Contoh misalnya ya, kalau kalau dari Mhm. ceritanya kamu ini masalah values soalnya. Mhm. Ini masalah beliefs and values. Kalau kamu tipe yang memang kalau memang baru komitmen and then it's okay kalau mau traveling. Sementara dia tipe yang kalau Mhm. memang ini dari cerita kamu ya yang masalah traveling. Jadi Mhm. aku ngebahas Ya. ini masalah traveling. Mhm. Sementara buat dia untuk Ya. mengenal orang itu harus traveling. Bener? Betul. Dan dengan kamunya tidak Betul. setuju dengan itu, dia bilang kamu egois dan gak open minded. Betul. Oke, Betul. oke. Jadi dia bilangnya karena Mhm. itu ya, jadinya kamunya egois, nggak open minded, jadinya negative thinking gitu berarti ya? Ya, banyak sih Kak. Jadi kayak em, kayak misalnya eh, dia kan kerjanya itu kadang sampai malam gitu kan. Nah, dia tuh bisa pergi gitu kayak di atas jam 10 malam. Sedangkan aku itu harus pulang ke rumah jam maksimal tuh jam 12 malam gitu. Jadi bagaimana ya? Aku nggak mau gitu loh kalau jam jam segitu gitu. Tapi dia ngerasa aku nggak mau kompromi sama dia gitu. Hmm, oke. Gitu. Ya, again, masalah beliefs and values lagi soalnya. Akhirnya kan di 2024 dia kembali mengkontak aku, terus dia mau coba mengenal aku kembali dan aku belajar untuk berkompromi dengan dia gitu Kak. Yang kamu kompromikan itu apa? Ya contohnya seperti tadi kayak aku pulang kan dia maunya jam 10 malam ke atas gitu ya. Ya udah aku akhirnya iyakan gitu. Oh, jadinya Kayak kamu misalnya aku ketemunya kan jam harus 10 malam. gak selalu sih Kak, cuman ada beberapa saat seperti itu. Kan aku harus jam 12 nyampe rumah, tapi aku memundur kayak jam 1 malam lah aku baru nyampe rumah gitu. Oke. Nah terus soal traveling itu ya, akhirnya setelah berpikir panjang gitu, akhirnya aku mengiyakan dia untuk traveling sama dia gitu Kak. Kamu mengiyakan, akhirnya kamu rubah beliefs kamu dan Iya values aku kamu. Uh-uh. hmm, Kompromi lah kalau untuk untuk versinya kamu iya ya. betul, iya aku traveling sama dia Oke. Kamu merubah itu karena kamu mau atau karena dia? karena aku mau. Karena kamu mau biar dia mau sama kamu. Bukan gitu, tapi lebih hmm, kenapa ya orang ini tuh terus ngajakin aku traveling gitu. Jadi aku juga kepengen tahu gitu loh. Lebih ke situ, bukan karena dia mau sama aku dan aku udah pikirkan resiko juga gitu. Oke. Maksudnya aku sudah pikirkan panjang gitu Kak. Oke. Tapi yang bikin kamu berubah apa? Karena kamu punya beliefs Hmm, itu dan suddenly you change your mind gitu. iya betul Kak. Aku coba coba ya udah dah gitu. Iya. Makanya aku mau Hmm. coba tahu itu karena apakah? Apakah karena Hmm. kamu lagi proses deket sama dia? Iya.
So berarti karena dia. Karena aku pengen tahu juga sih dia. Karena kamu pengen tahu dia. Iya. Pengen tahu dalam hal. Apa sih maksud tujuan dia tuh ngajakin traveling? Terus seperti apa dia tuh juga gitu. Kan dia punya pendapat kayak mengetahui orang itu dari traveling ya. Ya udah, aku juga pengen tak tahu gitu loh. Dia tuh kayak gimana orangnya gitu. Oke. Terus? Mm-mm. Udah, terus eh, akhirnya kita traveling, singkat doang sih. Terus pulang dari traveling Travelingnya berapa hari? 3 hari lah ya, 3 hari 2 malam, Oke. Kalian satu kamar atau beda kamar? satu kamar. Oke. Nah, terus selama traveling sih aman-aman aja ya kalau dari aku. Mhm. Tapi kayaknya nggak aman dari dia, Kak. Nggak amannya itu gimana? Jadi sepertinya dia memang kesulitan menerima karakter aku gitu, Kak. Jadi selama perjalanan gitu di mobil gitu, kayak kamu tuh ya harusnya begini. Contohnya begini, kalau kamu pengen di treat like a princess, kamu juga harus treat pasangan kamu, cowok kamu tuh like a king. Kayak banyak banget gitu loh, kayak kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya begitu, kayak gitu. Nah, terus pulang dari traveling itu, kan dia anterin aku. Hmm. Aku bilang sama dia gini, kabarin ya kalau udah sampai rumah. Tapi nggak dikabarin, nggak dikabarin. Terus dia kan emang kalau kerjaannya tuh suka pergi dinas gitu kan. Nah, terus dia pergi dinas aja gitu. Aku lihat dari story Instagramnya. Akhirnya kita tuh nggak ada chat gitu loh Kak sampai seminggu. Tapi aku posting sesuatu dia masih nge-love nge-love gitu. Ya, Jadi setelah liburan, did you guys had sex? Did you guys have sex? ya, Oke. So ya. berarti setelah liburan hilang lagi. Ya, dia hilang tuh. Hilang terus tapi lucunya dia love story aku. Nah, aku udah mikir sih kayak apa jangan-jangan abis pulang traveling ini dia udah lost interest ya sama aku ya gitu. Hmm. Sampai dia tuh kok begitu begitu lagi gitu, nggak kontak aku. Ya udah akhirnya aku coba kontak dia lah gitu kan. Mungkin karena em, aku udah ada perasaan Kak yang lumayan ke dia. Waktu 2023 mungkin perasaan aku tuh bukan mungkin tapi perasaan aku tidak sedalam saat ini. Nah, terus aku kontak dia, akhirnya kita ketemu lah, ketemu, terus dia bilang gini sama aku, kenapa dia nggak kontak aku? Dia tuh mau ngetes aku katanya. Kayaknya dia meragukan perasaan aku gitu loh, Kak. Tuh, soalnya dia tuh tipikal cowok pria yang kalau ngomong tuh lantang gitu. Maksudnya gini, aku mau deketin kamu gitu. Dia ngomong gitu, Kak. Aku tuh suka sama kamu. Dia ngomong, nah aku tuh susah banget gitu loh buat ngungkapin perasaan aku gitu. Nah, terus dia tuh eh, biasanya dari kita ini banyakan dia yang ngontek Kak. Jadi kayak yang ngechat duluan tuh dia, sedangkan aku tuh lebih sedikit lah porsi aku ngechat dia duluan. Jadi yang aku nangkep ini pria kayaknya seneng gitu loh kalau dicariin gitu. Hmm. Akhirnya setelah kita ngobrol di hampir 3 jam itu, ya udah aku lagi-lagi aku coba mengerti dia gitu, kayak oh dia maunya begini, dia maunya begitu. Terus aku juga jelasin sama dia kayak tadi aku jelasin ke kakak kayak aku tuh susah ngungkapin perasaan gini 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 gitu. Akhirnya setelah kita ngobrol itu hubungan kita jadi lebih baik Kak, jadi lebih mesra, lebih baik. Terus aku juga udah kayak ngechat dia duluan, maksudnya udah seperti yang dia inginkan lah gitu. Terus sampai pada akhirnya aku bilang sama dia gini, aku bakal nggak kontak kamu nih seharian. Nanti kalau aku udah beres kerjaannya, aku kontak kamu ya gitu. Nah itu kerjaan selesainya malam, sekitar jam 8 malam. Biasanya kan dia ngechat tuh kayak semangat ya kerjanya atau
udah pulang belum apa-apa gitu. Kok kali ini nggak ada chat ya gitu. Terus aku telepon dong, aku telepon 3 kali nggak diangkat. Baru dibales tuh kayak 3 jam kemudian gitu, 3-4 jam kemudian. Terus dia bilang katanya ada tantenya datang. Jadi dia ngurusin tantenya dulu lah gini. Sampai besok pagi aku lihat dia nge-repost postingan dari wanita lain gitu. Di postingannya wanita itu tuh posting makanan gitu loh, makanan. Terus dia repost, terus dia komen di bawahnya, boleh lah, dia bilang gitu. Nah, di situ aku nangkepnya gini, lah, oh jadi kamu tuh habis makan sama si wanita ini gitu. Pantesan tadi malam aku telepon nggak mau diangkat. Aku mikir begitu gitu. Sayangnya sikapku itu nggak elegan, Kak. Jadi karena aku ngerasa kayak, Berapa lah lama diem-diemannya? kita kan emang kita belum ada status ya. Tapi Oke. kita tuh deket Terus? banget dan maksudnya kan kita ada tujuan buat serius nih gitu. Kok kamu masih jalan sama wanita lain gitu. Terus kebetulan si wanita itu Instagramnya dikunci kan, di private. Itu Nah, persepsinya dia kamu berteman sama temenku. Akhirnya tanpa aku tanya tahu dong sama dia sebenarnya temenku, siapa. kamu kenal gak sama wanita ini? Kata dia kenal tapi gak deket. Terus dia bilang wanita ini pekerjaannya dokter. Sedangkan si pria ini pekerjaannya di pemerintahan, Kak. Jadi kan beda ya. Nah, aku tanya dong sama si pria ini siapa? Dia bilang teman kantor. Terus aku kayak, oh nggak masuk akal nih gitu. Akhirnya aku bilang, yakin tuh teman kantor. Itu dia setahu aku dokter deh. Pas di telepon itu, pas aku sampaikan kayak gitu, dia marah-marah, Kak. Dia bilang gini, gue males deh ya, cewek deket sama gue, belum ada status, kalau lihat gue jalan sama cewek lain, terus marah-marah kayak gini gitu. Ya udahlah, kalau abis dari sini kamu nggak mau kenal aku lagi, ya udah. Terus aku ngerasa kayak, kan dia tahu ya, aku marah, cemburu gitu kan. Maksudnya kalau dia apa ya, respect sama aku ya, akunya tuh dikasih penjelasan dengan bukti gitu. Ini nggak ada hubungan apa-apa ya, begini. Tapi dia nggak begitu. Terus akhirnya setelah 3 minggu gak ada komunikasi, aku ngerasa kayak apa iya aku yang salah ya. Tapi memang sih aku sadar juga bahwa kalau nggak ada hubungan, belum ada status ya, sikap aku itu nggak tepat kayak begitu. Cuman waktu itu aku emosi sih Kak, emosi, cemburu gitu. Jadi aku nggak bisa kontrol diri akunya. Makanya aku langsung kayak begitu. Akhirnya aku minta maaf sama dia. Aku minta maaf sama dia by chat sih. Dibales, tapi ya balesnya juga cuman kayak, kamu jadi dewasa ya, dia bilang gitu. Semangat gitu. Terus ya udah aku bales senyum doang, reaksi senyum doang. Habis itu ya udah dia diam aja, kagak kontak aku sama sekali. Dari semua ceritanya kamu itu Hmm. terlalu banyak menggurui untuk si cowoknya sendiri gitu. Dan terlalu banyak Hmm. pointing. Kamu tuh begini, kamu tuh berubah, kamu tuh ini, kamu tuh itu. Dan tanpa Hmm. disadari kamunya pun juga berasa, oh iya ya mungkin akunya yang begini. Hmm. Padahal harusnya if you have your own belief, you stick to your own beliefs. Jangan hanya karena ketika orang ngomong sesuatu dan kamunya jadi berubah hanya karena orang mau ngomong sesuatu gitu. Or apalagi kamunya berubah karena seseorang yang sebenarnya satu belum jelas, yang kedua justru kamunya berubah karena sesuatu yang kamu believe tapi dia memaksakan values-nya dia ke kamu gitu. Ya. Itu masalah belief dan value soalnya. Terus tadi ada 2 contoh yang kamu kasih contoh, itu masalah beliefs and values dua-duanya, yang dimana kalau dia memang dalam hal ini maksudnya si pasangan kamu laki-lakinya ini benar ya, menghargai perempuan, he's respectful, he's gentleman, dia nggak akan ngelakuin itu. Satu, dia nggak akan maksa kamu untuk ngajakin traveling, padahal dia tahu kamu nggak mau traveling. Untuk
kenal Hmm. orang itu banyak hal, nggak hanya dari traveling kok. Harusnya Hmm. kalau dia laki-laki yang benar, Hmm. dia menghargai keputusan kamu and respect that. Tanpa bilang kalau kamu itu egois, tanpa bilang kalau kamu itu nggak bisa diajakin kompromi. And then kamu lower down your Hmm. standard jadinya. For the sake of Iya Kak. to meet his standard. Dan kamu berasa kalau kamunya yang memang salah mungkin. Akhirnya kamu ya udah deh coba kenal. Dan ternyata kejadian lagi, dia tahu Iya. kalau kamu punya curfew di rumah di mana kamu nggak bisa pulang setelah lewat dari jam 12. Tapi dia malah maksa kamu untuk keluar dari jam 10 and sampai jam 1 malam, bener? Balik Iya. lagi. Laki-laki yang bener dia nggak akan membiarkan perempuannya untuk keluar dari jam 10 sampai jam 1 malam. Harusnya Hmm. dia menghargai itu. Toh masih bisa ketemu nanti, toh masih bisa video callan, toh masih bisa ngobrol, Hmm. masih bisa hari yang Hmm. lain. Apakah harus dipaksa pada saat malam itu? Yang dimana kamu harusnya pulangnya jam 12 malam kan? Dan kamu akhirnya Hmm. mengalah lah istilahnya gitu ya. Dan menurut kamu itu kompromi demi Hmm. dia. Kamunya yang kompromi, dianya mah di situ aja. Karena dia keep pointing on you, kamunya yang begini, kamunya yang begini, kamunya dewasa. Kamu dewasa ya, kamu ini ya, kamu itu ya. Tanpa dia melihat ke diri dia sendiri seperti apa. That's not Hmm. nice. Hmm. Iya sih Kak. Dan ketika dia nggak bales chat, mulai dari ini aja, mulai dari ada nggak connect. Yang pertama dia hilang, dia ghosting kamu dengan alasan karakternya nggak cocok, waktunya nggak cocok. Which dia tahu itu. Tapi dia masih ada likes di kamu, Instagram segala macam, and then akhirnya ketemuan lagi dengan alasan aku bisa terima masa lalu kamu. Setelah itu kalian traveling, and then dia hilang lagi, ghosting lagi. Itu kan sebenarnya udah kelihatan patternnya dari awal. Ketika dia ghosting, and then dia balik lagi dengan alasan yang manapun dan mau kenal, it doesn't make sense. Ketika orang udah ghosting, udah ngasih alasan dan tiba-tiba alasannya beda lagi gitu. Iya sih. Gitu. Jadi dan apalagi kamu hanya menanya itu perempuan siapa. Tapi balik-balik lagi Nah dia iya Kak. pointing ke kamu lagi gitu. Dan karena itu kamu jadi Iya. question diri kamu sendiri. Oh mungkin iya karena aku nggak Hmm. dewasa atau aku belum dewasa gitu. Iya, aku ngerasa kayak, iya sih aku nggak tahu faktanya sebenarnya wanita itu siapa. Tapi aku jadi kayak merasa bersalah gitu Kak. Terus aku udah say sorry sama dia, tapi kok dia nggak maafin aku gitu loh. Gini, ketika orang say sorry, ketika kamu misalnya say sorry, orang punya hak untuk memaafkan atau tidak memaafkan, itu haknya mereka. Betul, Kita betul. say sorry Heeh. hanya dari diri kita sendiri gitu. Kita meminta Mm-mm. maaf mungkin. Dan dalam hal ini sebenarnya kamu gak ada salah apa-apa sih. And then why you have to say sorry? Iya sih Kak. Terus hmm, aku ajak dia ngobrol kan, buat ngobrol. Tapi eh, ya gitu dia mau sih ngobrol, balas chat mah mau. Cuman oh dia ada bilang gini, katanya dia dia ngerasa sikap aku itu gak wajar dan berlebihan. Gak wajar dan berlebihan. Jadi itu yang membuat dia nggak mau lanjutin lagi komunikasi sama aku. Oke, ya berarti pointing lagi kan sebenarnya kan. Jadi pertanyaan aku tuh masih punya perasaan sama dia gitu. Sebenarnya aku tuh masih mau sama dia lah gitu Kak. Nah aku tuh cuman di satu sisi aku ngerasa kayak ragu gitu. Ragu kayak ini tuh apa ya? Ini tuh perasaan apa ya gitu. Apakah aku tuh perlu mengejar dia atau biarin dia pergi apa harus gimana gitu Kak? Kamu ngejar dia buat apa? Kamu punya rasa sama dia. Kamu masih suka sama Mhm. dia gitu. Ya maksudnya apakah hubungannya tuh masih bisa diselamatkan gitu Kak. Terus apakah hubungannya apa gimana gitu kayak maksudnya Gini, bingung aku juga. ya
But dari story-nya kamu, dari ceritanya kamu, you have to accept that he's not into you. He doesn't want to be in relationship with you. Karena simple. Kalau orang memang mau, dia akan ngejar. Dan dia akan prove it. Bukan malah menyalahkan terus. Sementara yang dia lakukan ke kamu hanya menyalahkan. Maybe you need to question yourself. Ask yourself, kenapa kamu mau balik sama dia? Kenapa kamu mau pursue dia? Kamu list down aja yang dia udah lakukan ke kamu apa. The guys that you're looking for, personality-nya atau quality-nya yang mau kamu cari itu seperti apa. And how do you want to feel in relationship? Kamu list down aja. Tapi from all of your story, dari yang cerita kamu, he's not into you. Yang dia mau bukan relationship. Dia cuma mau playing around aja. Sementara kamunya maunya komitmen, kamunya maunya relationship. Dia nggak ngelihat itu. Dia cuma kontak kamu ya ketika dia mau aja. Setelah yang dia mau dapat, udah selesai. And that's not nice. It's so unrespectful. Iya sih, Kak. Jadi kalau misalnya tadi kan kamu nanya, kamu harusnya gimana? Do nothing. Kalau misalnya kamu Nggak tanya, usah lagi ya, Kak. kenapa? Nggak usah di chat apa lagi ya. Ya kamu list down aja yang tadi yang aku kasih, kasih tahu ke kamu. Kamu list down yang kamu cari sebenarnya dari orang itu seperti apa, yang kamu mau, your future partner itu seperti apa. Personality-nya seperti apa, yang sudah dia lakukan ke kamu itu seperti apa, yang mau kamu di-treat itu seperti apa. Karena kalau yang aku lihat dari tadi itu, you trying to lower down your standard, and then kamu berusaha untuk masuk ke dia sesuai dengan yang dia mau. Kamu berubah sesuai dengan yang dia mau. Dan ada beberapa values yang kamu udah rubah hanya karena dia. Harusnya kamu stick to your values. Karena laki-laki yang benar, dia akan mempertahankan, dia akan menghargai, dan respect your decision. And try to get to know you better. Bukan malah menjatuhkan. Iya sih, Kak. Thank you, Kak. So, kamu list down aja yang kamu mau dari pasangan itu seperti apa, personality-nya, quality-nya, how do you want to be treated in relationship. Terus kamu maunya punya relationship yang kamu desire itu seperti apa. Dan jangan lupa, be that person too. Iya, Kak. Okay, thank you ya. Hope it helps. Iya, Kak. Thank you so much. Thank you, bye. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.